Salam damai dan sejahtera selalu. Sidang pendengar di mana saja siaran ini diikuti adalah menjadi doa dan harapan saya. Kiranya saudara-saudariku tetap tenang dan berbahagia selalu. Mari kita renungkan firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 yang berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Untuk lebih jelas dan lebih paham, saya ingin ceritakan satu kisah yang saya petik dari sebuah buku ilustrasi. Dikatakan ada dua orang yang mengadakan perjalanan bersama. Mereka membawa seekor keledai untuk mengangkut barang-barang mereka, sebuah obor untuk menerangi jalan di waktu malam, dan seekor ayam yang merupakan teman keledai itu. Ayam itu duduk di kepala keledai sepanjang perjalanan mereka. Salah seorang daripadanya sangat soleh, sedangkan seorang yang lainnya tidak percaya kepada Tuhan. Sepanjang perjalanan, mereka sering berbincang-bincang tentang Tuhan. Tuhan itu sangat baik, kata orang yang pertama. Kita lihat, jika pendapatmu itu boleh bertahan dalam perjalanan ini, kata orang yang kedua. Menjelang petang, mereka tiba di sebuah desa kecil. Dan mereka mencari tempat bermalam di desa tersebut. Meskipun mereka sudah mencari ke sana kemari, tetapi tidak seorang pun menerima mereka sebagai tetamu. Dengan berat hati mereka meneruskan perjalanan sampai keluar kampung desa itu. Dan mereka memutuskan tidur di luar desa itu. Ketika mereka mau menyalakan obor, tiba-tiba terdengar suara bising. Seekor singa menerkam keledai mereka hingga mati dan menyeretnya untuk dimakan. Dengan segera, kedua orang itu memanjat pohon yang berdekatan untuk menyelamatkan diri. Orang kedua dengan marah mengatakan, "Kamu bilang bahwa Tuhan itu baik." Orang pertama menjawab, jika singa itu tidak menerkam keledai kita, itu tentunya singa itu menyerang kita. Tuhan itu baik. Beberapa saat kemudian terdengar jeritan ayam mereka. Dari atas pohon mereka boleh melihat seekor kucing liar menerkam ayam mereka dan menyeretnya ke sana kemari. Sebelum orang kedua sempat berkata sesuatu, orang yang pertama mengatakan, jeritan ayam itu sekali lagi menyelamatkan kita. Tuhan itu baik. Beberapa menit kemudian hembusan angin kencang memadamkan obor mereka yang merupakan satu-satunya penghangat badan mereka di malam yang kelam itu. Sekali lagi orang kedua mengejek temannya. Nampaknya kebaikan Tuhan terus bekerja sepanjang malam ini, katanya. Kali ini orang yang pertama diam saja. Pagi hari berikutnya, kedua orang itu kembali menuju ke desa untuk mencari makanan. Mereka segera mendapati bahwa sepasukan besar perompak telah menyerang desa itu dan merompak seluruh desa itu semalam. Mengetahui perkara ini, orang yang pertama berkata, akhirnya menjadi jelas bahwa Tuhan itu memang sangat baik. Seandainya kita bermalam di desa ini,
maka kita pasti sudah dirompak bersama seluruh desa ini. Seandainya angin tidak memadamkan obor kita, maka para perompak itu yang pasti melewati jalan di dekat tempat kita tidur akan melihat kita dan merompak barang-barang kita. Jelas Tuhan itu baik sekali. Sidang hadirin, pendengar yang dikasihi Tuhan, pemazmur berkata, Mazmur 118 ayat 29, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di dalam Alkitab kita boleh menemukan banyak sekali kata baik. Di dalam Alkitab contohnya versi King James saja atau Bible Gateways, saya menemukan lebih dari 700 kata baik. Dan saat merenungkan kata baik, saya memahami satu hal, bahwa Tuhan adalah hakim tertinggi dari segala hal yang baik. Dia adalah oknum pertama yang menyatakan sesuatu yang baik. Penting bagi kita saudara-saudari untuk menempatkan Tuhan di posisi tertinggi ketika kita mulai menggelar seseorang dengan kata baik. Kita juga perlu tahu apa sebenarnya yang Tuhan maksudkan dengan kata baik itu. Kata baik mempunyai beberapa makna. Pertama, menunjukkan pada seseorang atau sesuatu yang sempurna. Kedua, sesuatu yang melimpah. Alkitab sering menggunakan kata baik sebagai kata sifat yang boleh diterjemahkan menjadi banyak atau sangat. Boleh kita baca rujuk dalam Yosua 1 ayat 9, Kejadian 2 ayat yang ke-18. Raja Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang pernah menyebut kata tidak ada yang berbuat baik. Kita boleh rujuk itu dalam Mazmur 14 ayat yang ketiga. Tetapi dia melanjutkan dengan sesuatu hal yang baik di Mazmur 25 ayat 8 katanya, Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Kita pasti tahu kalau baik adalah kebalikan dari kejahatan. Dan berbuat baik adalah pilihan yang harus kita buat. Tuhan memberi kita kemampuan untuk melakukan hal yang benar sebagai sumber kebaikan. Jadi, apakah Tuhan itu benar-benar baik? Apakah Tuhan itu berlimpah? Ya, saudara-saudari. Sidang pendengar, di mana saja siaran ini diikuti. Dia tidak boleh ditahan dalam batas ruang dan waktu. Tuhan empunya beribu-ribu hewan di gunung. Mazmur 50 ayat 10. Kasihnya tidak terbatas dan berkatnya kekal untuk selamanya. Dia juga Tuhan yang sempurna. Dia tidak memerlukan apapun untuk menjadi Tuhan. Dialah yang melengkapi dirinya sendiri. Meskipun keadaan hidup kita penuh dengan pasang surut, kita harus tetap bersuka cita senantiasa. Kebaikannya adalah dasar yang kokoh untuk membangun iman kita. Sidang pendengar yang dirahmati Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Nyatakan bahwa Tuhan itu selalu baik dalam segala keadaan yang kita alami. Tuhan memberkati. Amin.